Kita ke sorotan lain, pemerintah menyetujui kenaikan dan tunjangan hakim. Kenaikan gaji hakim tinggal menunggu proses di Kementerian Keuangan. Persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Abdullah Azwar Anas. Menurut Azwar Anas, kenaikan gaji hakim ini pembahasannya menjadi lama karena terkait perhitungan di Kementerian Keuangan. Formula kenaikan gaji dan tunjangan hakim pun sudah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara. Kenaikan gaji dan tunjangan hakim ini disetujui di tengah cuti masal hakim yang menuntut perbaikan kesejahteraan yang tak berubah selama 12 tahun. Kait dengan tunjangan hakim, dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi dengan Seknek, dengan tim di SDMA. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu, itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih. Tepuk tangan serta tangis perwakilan hakim tak tertahan saat Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji memperbaiki kesejahteraan hakim. Melalui sambungan telepon setelah dihubungi Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad, Prabowo menegaskan menaruh perhatian penuh terkait kesejahteraan hakim dan akan langsung menyelesaikan masalah gaji dan tunjangan hakim usai dilantik nanti. Para hakim pun mengapresiasi janji Prabowo. Sebelumnya, perwakilan hakim yang mengatasnamakan Solidaritas Hakim Indonesia mengeluhkan gaji mereka yang tak kunjung naik selama 12 tahun. Para hakim bahkan menyebut gaji mereka tidak lebih besar dari uang jajan Rafathar anak artis Raffi Ahmad. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat menjanjikan perbaikan kualitas hidup hakim dalam debat calon presiden 12 Desember 2023. Saat itu Prabowo bilang gaji hakim akan diperbaiki agar hakim tak bisa diintervensi, tidak dapat disogok dan tidak korupsi. perkuat itu, manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, gaji pokok hakim terendah dengan masa kerja 0 tahun golongan 3A adalah sebesar Rp2.064.100 dan akan naik seiring jumlah masa kerja.
Sementara yang tertinggi hakim golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp4.978.000. Sementara tunjangan hakim di tingkat pertama untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2A sebesar Rp8,5 juta. Dan tunjangan tertinggi diberikan kepada hakim ketua atau kepala di pengadilan khusus 1A sebesar Rp27 juta per bulan. Untuk hakim di tingkat banding, tunjangan terendah sebesar Rp27,2 juta. Diberikan hakim madya muda atau setara letnan kolonel di pengadilan militer. Tunjangan tertinggi diraih oleh hakim ketua atau kepala sebesar Rp40,2 juta. Sebelumnya, para hakim yang tergabung dalam gerakan Solidaritas Hakim menggelar cuti massal mulai 7 hingga 11 Oktober. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan yang tak berubah selama 12 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang dilantik 20 Oktober mendatang, Wapres terpilih